محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang sangat indah ini, suasana yang sejuk. Semoga seiring dengan kesejukan hati kita yang dihiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dekat dengan Allah, mencintai segala apa yang Allah cintai dan membenci apa yang telah Allah benci. Salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan dan sunnah yang senantiasa kita tegakkan menjadi bukti cinta kita kepadanya, dan berharap pula kita mendapatkan minuman dari telaganya, serta kita mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk mendapatkan syafaatnya. Kita berharap salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah banyak berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah angkat dan Allah tinggikan derajatnya, dan Allah lapangkan kuburan mereka. Bagi yang masih hidup, Allah berikan kemudahan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah tunjukkan jalan kebenaran, dan Allah jadikan akhir dari kehidupan mereka husnul khatimah. Kepada para ulama, para masyayikh, para pendidik yang telah mendidik dan mengajarkan kita ilmu, wabil khusus muallif kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan ini, semoga Allah jadikan ilmu yang beliau tinggalkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai ilmu yang senantiasa mengalirkan pahala kepadanya. Setiap kebaikan yang kita dapatkan dari buku ini menjadi kebaikan yang tak pernah terputus di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala baginya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi ini seputar 200 tanya jawab di dalam keimanan dan keyakinan kita. Pagi kemarin kita sudah bahas tentang dua jenis kekufuran akbar, dua jenis atau dua bentuk kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini, di mana kita tahu bahwa disebutkan oleh muallif kitab ada 4 jenis kufur akbar. Yang pertama, kufru jahlin wa takdzib, wa kufru juhud, wa kufru inad wa istikbar, wa kufru nifaq. Adapun kufur jahal wa takdzib sudah kita bahas pada pagi kemarin, dan kufur al-juhud juga sudah kita sampaikan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita
membahas dua bentuk kufur akbar yang tersisa, yaitu kufrul inad wal istikbar, kufur yang bersifat al-inad, yaitu pembangkangan, wal istikbar, dan kesombongan. Apa yang dimaksud dengan kufrul inad wal istikbar? Kata muallif kitab, "Wa ma kana bi'adab al-inqiyad lil-haq mal iqrar bihi", yaitu kekufuran di mana tidak tunduk kepada kebenaran walaupun dia meyakini. Dia tidak mau tunduk kepada kebenaran walaupun dia mengikrarkan kebenaran itu sesungguhnya. Hal ini apa yang terjadi pada iblis, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kesombongan mereka ini. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, kecuali iblis yang sombong, yang aba, yang enggan, ya, dan sombong, dan dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Iblis sesungguhnya perintah Allah itu mereka tahu itu benar. Ya, mereka tahu kalau perintah Allah itu benar. Tapi kemudian kebenaran itu tidak menjadikan mereka ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang tahu ini kebenaran, Pak, ini hak, tapi dia tidak mau tunduk dengan kebenaran itu, walaupun lisannya mengikrarkan, walaupun hatinya meyakini, maka dia telah meniti jalan ya apa yang telah ditempuh oleh iblis dengan golongannya. Maka jauhkan kesombongan, jauhkan pembangkangan. Ketika diterangkan berdasarkan Al-Quran, ini adalah syariat, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ketika kita mengetahui sebuah hukum berdasarkan dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, yakini itu kebenaran dan amalkan. Itulah keimanan. Namun ketika kita yakini itu benar, tapi kemudian kita tidak tunduk dengan kebenaran itu, masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti syahwat, maka dia telah mencontoh, telah mengikuti jalannya iblis. Disebutkan oleh muallif kitab, wa huwa lam yumkinuhu juhudu amrillahi bisujud wala inkaru. Iblis sesungguhnya tidak mungkin bagi dia untuk menolak perintah Allah itu, dan tidak mungkin dia mengingkari perintah Allah sesungguhnya. Tak mungkin, karena dia makhluk. Wa inna ma'tarada alaih, namun iblis ya melawan. Iblis sombong. Iblis tidak mau tunduk kepada kebenaran yang telah Allah berikan kepada mereka. Bahkan di dalam bentuk pembangkangan itu, iblis membuatkan sebuah qiyas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuatkan sebuah perbedaan yang ia hadirkan sebagai bentuk alasannya kepada Allah. Apa kata mereka? Asjudu liman khalaqta tinan. Apakah aku pantas sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Mereka tidak langsung menolak. Mereka tidak langsung untuk melawan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam perintahnya. Tapi kemudian bentuk penolakannya itu, mereka mengatakan, asjudu liman khalaqta tinan, apakah aku pantas sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Apa maknanya ini? Disinilah bentuk pembangkangan mereka, di mana ya di dalam ayat lain Allah katakan tentang mereka ini, ana khairun minhu. Di sini dia ingin menyampaikan kepada Allah bahwa saya ini lebih baik dari mereka. Dari siapa? Dari Adam.
Disinilah baru keluar ya jawaban yang membuat mereka ini tidak mau sujud dan tidak mau menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, ya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seakan iblis ini mencoba memberikan ya perumpamaan, penilaian bahwa api jauh lebih baik dari tanah. Hati-hati, Pak. Ini bentuk analogi, bahkan ahli filsafat hari ini juga melakukan hal yang demikian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencoba dengan menggunakan logikanya. Sehingga orang-orang awam ya tertipu dengan kalimat-kalimatnya. Orang yang tidak mendalami sebuah ya ilmu, kemudian dengan kalimat-kalimat dia yang menganalogikan segala sesuatu, tertipu dengan silat lidahnya, sehingga seakan-akan apa yang dikatakan pun itu benar. Dan hal ini telah dilakukan oleh iblis kepada Allah tabaraka wa taala. Maka orang beriman itu tidak ada kecuali satu jalan, sami'na wa ata'na. Ketika Allah perintahkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak ada pilihan syi'ta am abaita, kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya mukmin itu kaum muslimin rahimakumullah, dia tunduk, dia patuh kepada Allah tabaraka wa taala dengan mutlak ketundukan kepada Allah, tanpa ada sedikit memoles dan sedikit memiliki ya kenapa Allah perintahkan begini, tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan begitulah kehidupan para salaf yang mana mereka itu dekat dengan amal. Apabila Allah perintahkan, mereka taati. Apabila Allah larang, mereka tinggalkan. Ini yang kita contoh. Ini yang kita sering sampaikan dalam kehidupan kita, agar kita mengikuti as-salafus salih, mengikuti pola beragama, cara beragama para as-salafus salih. Mereka tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan. Maka berhati-hatilah ya dengan pola dan cara berfikirnya iblis yang mencoba menganalogikan sesuatu, yang mencoba ingin mengangkat dirinya dengan menjatuhkan orang lain, mengangkat dirinya dengan mengatakan ana khairun min, saya lebih baik dari Adam itu. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Seakan dia memberikan sebuah penilaian bahwa api lebih baik dari tanah. Ini pola iblis di dalam menyikapi perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga sebutkan ya, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Bahkan di sini lebih tegas iblis mengatakan, aku tak akan pernah sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah. Disebutkan tidak akan pernah sujud kepada manusia. Perhatikan kaum muslimin, jadi sujud yang Allah perintahkan kepada Adam bukan sujud ubudiyah, bukan sujud ya penghambaan, bukan, tapi sujud Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk takrim. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama kita, bukan sujud yang sifatnya ubudiyah. Kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Namun di sini adalah sujud at-takrim, yang memuliakan Adam alaihissalam sebagai makhluk Allah tabaraka wa taala, sebagai nabiullah yang Allah ciptakan. Inilah kufur yang ketiga, kufrul inad wal istikbar, di mana ya tidak mau menerima, tidak mau tunduk kepada kebenaran,
walaupun dia mengakui itu sebagai kebenaran. Hati-hati kita. Hati-hati. Tahu kita ini sunnah Rasulullah. Tahu ini adalah syariat. Tahu ini adalah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil. Maka kemudian tidak menjadikan kita untuk tunduk kepadanya. Maka ini adalah cara beragamanya iblis dan cara ketaatan, bentuk ketaatan iblis kepada Allah tabaraka wa taala. Hati-hati kita jangan sampai kebenaran yang kita fahami tidak menjadikan kita orang-orang yang tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah, kufur yang keempat adalah kufur nifaq. Kufur nifaq. Nifaq adalah kemunafikan. Apa maksudnya? Al-munafiq, orang munafik itu dia tanpa membenarkan di hatinya, tanpa membenarkan dengan amalannya. Orang munafik itu, Pak, seperti yang kita sebut juga, mereka ini memiliki dua wajah, dalam artian berbeda ketika satu saat berbeda sikapnya kepada kita, tapi sesungguhnya apa yang ditampilkan itu sesungguhnya tidaklah apa yang ada dalam hatinya. Makanya kata para ulama, makana bi'adam tasdiqil qalb, hati tidak membenarkan. Wa amaluhu, dan amalnya juga tidak membenarkan. Tapi ma'al inqiyadi zahiran ria'an nas, namun secara zahir dia tunduk. Bisa difahami ya, orang munafik itu kelihatannya dia tunduk, taat, tapi hatinya dan anggota tubuhnya sesungguhnya dia tidak seperti itu. Bermuka dua, kata bahasa. Peribahasa menyebutkan dia bermuka dua. Di depan kita baik, di depan kita masya Allah tunduk dan patuh, nampak, tapi hati dan anggota tubuh tidak menunjukkan apa yang sesungguhnya. Lisannya tidak menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Amalnya pun, kalaupun dia salat, itu kena riya. Karena orang, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya orang-orang munafik itu, seperti kekufuran yang disebutkan oleh para ulama kita, Ubay bin Salul, yang ra'sul munafikin, menjadi kepalanya para orang munafik. Seakan-akan mereka ini bersama Rasulullah di dalam banyak kesempatan, tapi mereka hati dan fisiknya tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi di perang Badar, di perang Uhud, 1.000 orang yang berangkat bersama Rasulullah, tapi kemudian berhasil dipengaruhi di dalam perjalanan menuju Uhud, 300 orang lebih kurang mundur, pulang, tidak ikut berjihad. Karena sesungguhnya jihad itu berat. Jihad itu akan menentukan kehidupan atau kematian. Bisa jadi berakhir dengan kematian ataupun kembali dengan kemenangan. Orang munafik itu penakut. Maka kemudian 300 orang mundur, tidak bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik itu hatinya, anggota tubuhnya tidak seiring dengan dengan apa yang dilisankan, yang diucapkan olehnya. Walaupun secara zahir dia tunduk, baik, tak patuh, tapi itu bukan sesungguhnya. Makanya Allah tabaraka wa taala ancam orang-orang munafik itu dengan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia itu, kata Allah, yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada yaumil akhir, tapi sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Ucapan itu tidak tercermin di dalam hati dan perbuatan, hanya di lisan. Lalu kemudian Allah menyebutkan tipikal orang-orang munafikin, yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman.
wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sungguh mereka itu menipu diri sendiri, tapi mereka tidak merasakan itu. Allah cabut perasaan dalam hati mereka. Allah sebutkan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang munafik itu akan diazab Allah tabaraka wa taala dengan azab yang sangat pedih. Terhadap apa? Terhadap apa yang mereka dustakan, ya, terhadap apa yang mereka dustakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yes, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka orang-orang munafik itu di dalam tubuh kaum muslimin ibarat orang yang menggunting dalam lipatan. Orang munafik lebih berbahaya daripada musuh secara langsung. Karena baju yang dipakai baju kita. Lisan yang dipakai lisan orang muslimin. Tapi sikapnya, perilakunya tidak menunjukkan cerminan orang-orang beriman. Dia senantiasa menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Dia senantiasa menghancurkan muslimin Islam dari barisan paling dalam. Maka kalau kita boleh runut, musuh itu ada dua. Musuh yang berbaju muslimin disebut dengan munafikin. Dia seakan-akan muslim, tapi dia musuh bagi orang-orang beriman itu sendiri. Makanya Allah sediakan azab yang paling dahsyat, wa kana fid darkil asfali minan nar. Paling bawah itu tempatnya orang munafik. Dan yang kedua musuh yang paling besar adalah ya musuh di luar muslimin, yang hari ini tentu bajunya tidak baju Islam, yang menamakan dirinya dengan berbagai macam nama. Maka tentu sikap kita harus sama terhadap orang-orang munafikin dan orang-orang ya al-kafirin yang jelas-jelas itu adalah musuh kita. Maka jadikan musuh itu sebagai musuh, jangan jadikan musuh sebagai kawan. Karena ketika musuh jadikan kawan, di saat itulah kita akan hancur lebur. Maka kawan jadikan kawan dan lawan dijadikan lawan. Ya, orang-orang beriman jadikan mukmin itu sebagai kawan, jangan jadikan lawan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anjurkan itu, bahwa pada pembahasan berikutnya, ya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Ya, mencela dan mencaci maki orang mukmin muslim itu adalah kefasikan, dan ini dilarang dalam agama kita, dan memerangi mereka adalah kekufuran. Yang diperangi itu orang yang memerangi kita. Yang dijadikan kawan itu adalah saudara-saudara kita yang harus saling menopang, saling menguatkan, saling mengokohkan, bukan menghancurkan Islam dengan cara lisan dan bahasa yang seakan-akan muslim, namun kemudian menghancurkan, khianat terhadap agama yang mulia ini. Ajarkan ya, hari ini Masya Allah kita lihat banyak sekali yang ingin menyampaikan bahasa dengan menyampaikan agama, namun kemudian itu akan ya menggerogoti Islam dari dalam dan menghancurkan Islam dari dalam itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah 4 jenis kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini. Kufrul jahli wa takdzib, ya, kufur al-juhud, kufur al-inad wal istikbar, wa kufur an-nifaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga anak keturunan kita, serta Allah jaga generasi-generasi kita ke depannya dari segala bentuk penyakit dan kekufuran ini. Allah selamatkan agama ini, Allah muliakan kita dengan agama yang mulia ini. Allah jaga kita sampai hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Allah jadikan akhir daripada usia kita husnul khatimah. Allah jadikan amal kita ditutup dengan amal yang khatimah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya
menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.